daripada dijamah oleh Yesus, aku lebih baik dijamah sama Mikana. Waduh. Jangan Oke salah, lah, Mbak Mikana dijamah nggak melalui bisa. saya Roh Kudus, oke? Mbak Karena Mikana saya nggak selalu bisa doakan membawa Bang kamu. Nandar ini. Mbak Mikana Saya nggak bisa percaya membawa Bang kamu ke Nandar itu surga. pasti dijamah Tuhan Ya. Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Beneran Bang Haleluya. Nandar, saya nggak bohong. Saya kenapa curhat di sini? Saya membara-bara ya kepada Tuhan karena saya mengalami. Saya orang benci kepada orang Kristen, beneran. Dijamah manusia daripada dijamah Tuhan Aduh, Yesus, aku jangan Bang Nandar. Kalau dijamah aku nanti dosa Bang Nandar. Malah membawa kamu ke neraka. Saya manusia biasa, makanya jangan Iya, pernah benar, percaya benar. kepada manusia. Karya Yesus di atas kayu salib itu nyata. Ya gimana Bang? Shalom. Shalom. Waalaikumsalam. Oke, Mas Lomeh. Mas Lomeh. Oke lah, nggak usah bahasa Ibrani lah Bang. Soalnya kita, jujur saya nggak pintar bahasa Ibrani ya. Kakaknya lagi bahas apa ini? Nih saya temanya adalah karya Kristus di atas kayu salib, dan saya mau bertanya di sini, siapa yang bisa bantah ya? Kita nggak usah bawa dulu ayat-ayat kitab suci, tetapi secara fakta historis bahwa penyaliban itu memang ada dan yang disalib itu adalah Yesus. Nah, siapa yang bisa bantah secara historis sejarah juga gitu, bahwa ada sejarawan yang menulis bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas. Oke, jadi saya panggil ibu apa kakak ini? Kakak aja Ibu. lah. Ya. Sebelum saya membantah, kiranya diskusi pada kesempatan, suara saya jelas ya? Ya, jelas-jelas. Kiranya perdiskusian kita pada sore hari ini mendapatkan berkat dan saling memberkati. Amin. Saya di sini sebagai evangelis tentu berkewajiban untuk memberikan makanan rohani kepada kakak Mikana. Dan kiranya kakak Mikana suatu Tapi saat maaf, ini evangelis dulu. Abang ini evangelis dari mana dulu ya? Gereja Murtadin Indonesia. Oh. Ya sudahlah. Kiranya kakak Mikana ini dijamah Tuhan Saudara, ditangkap Tuhan Saudara, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Ya, saya sudah mendapat hidayah Bang kalau masalah itu ya. Saya sudah diberikan hidayah sama Tuhan Yesus bahwa hanya Dialah juru selamat satu-satunya. Jadi tidak akan mungkin. Oke, kita nanti justru Abang yang ini. apa? Yang malah dijamah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah menjamah hatimu, nggak akan ada yang bisa menutup pintu Bang. Shalom, pintu hatimu nggak akan bisa tertutup. Shalom juga Marisa. Bang Yonatan Nandar yang terhormat. Saya ngefans nih sama Bang Nandar nih. Shalom. Gini loh Bang Nandar, oke. Aku kan pernah Islam nih, ya. Aku tuh pernah Islam Bang Nandar. Saya juga sekolah saya juga di Islam Bang, ya. Aduh, sebentar. Dengerin enggak. Saya mau ngomong, saya ngomong aja pribadi. Assalamualaikum. Aduh. Saya itu dulu juga sama Bang, nggak percaya penyaliban Yesus Kristus. Saya juga dulu nggak percaya penyaliban Yesus Kristus karena kitab saya tidak mengakui, ya, tidak mengakui penyaliban Yesus. Tar dulu Bang Nandar, aku mau ngomong dulu ya. Kita kenalan dulu di sini. Tar dulu Bang Nandar, tar dulu. Oke, satu-satu ngomong. Silakan dulu Marisa, baru nanti Bang Yonatan. Iya, saya sebentar aja, saya mau kerja soalnya. Saya dulu orang Islam, kenapa saya pindah ke agama Kristen? Itu bukan main-main Bang Nandar, bukan karena keinginan saya, tetapi karena keinginan Tuhan Yesus. Dia menjamah saya jam 5, ya. Iya, kalau kita asumsi Yesus nggak disalib, itu terserah. Itu agama kamu Bang Nandar, itu kitab kamu, ya. Tetapi saya ada pengalaman dengan Yesus pribadi.
Itu sangat tidak bisa dibantahkan lagi. Yesus berkata, aku berkuasa di langit dan di bumi. Pada Matius pasal 28 ayat 18-20, Bang Nandar ya. Saya juga dulu orang pembenci kepada orang Kristen. Benci banget saya dulu. Wih, menghina Roh Kudus saya beneran. Enggak bohong, demi Tuhan saya. Ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdina syiratal mustaqim. Saya setiap hari ihdina syiratal mustaqim terus. Ternyata jalan yang lurus adalah Yesus. Haleluya Bang Nandar. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, nggak lama lagi nanti Bang Yonatan itu dijamah Tuhan Yesus. Kalau udah Tuhan Yesus nanti yang menjamah hatinya itu baru dia nggak bisa berkutik itu. Beneran, kalau kita ya nggak bisa berkutik dia. Kalau Tapi kita, kalau buah hira ya iya, kalau kita ya nggak dipenuhi Roh Kudus, firman seindah apapun gak bakal masuk. Benar, itu pengalaman saya soalnya. Saya nggak pernah yang namanya, aduh orang Kristen tuh kafir gini. Setelah saya dijamah Tuhan, saya ikut Tuhan dan teman-teman saya di sini pada bertobat karena dia mengalami Tuhan juga. Saya tantang Tuhan waktu itu malam karena saya debat dengan orang Kristen. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, ya, coba datang ke mimpi saya atau datang di hadapan saya. Ternyata Tuhan datang, Bang Nandar. Itu membuat saya bertobat. Kalau kita asumsi Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, itu terserah. Saya mengalami soalnya di sini. Kalau Bang Nandar belum mengalami, kalau Bang Nandar belum, dengerin dulu. Kalau Bang Nandar belum mengalami Tuhan ya susah. Bang Nandar akan ngaku, akan menyangkal karena itu. Karena itu agama kamu nyangkal keras ke Tuhan dan Yesus, jelas. Ya, Yesus disalibkan, ngomongnya nggak disalib. Ya, padahal itu bukti sejarah udah ada loh, Bang Nandar. Loh, siapa? Oh, kata siapa gimana? Saya percaya dengan Tuhan saya, dia di sorga, Bang Nandar, dia berasal dari sorga. Saya nggak percaya dengan manusia biasa, karena Yesus bukan manusia biasa. Dia berasal dari sorga, dia adalah Roh Kudus, dia adalah Allah yang benar. Karena saya mengalami Tuhan. Kalau saya tidak mengalami Tuhan, saya nggak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus, Bang Nandar. Terima kasih ya semuanya. Saya percaya Bang Nandar orang baik, Bang Nandar orang cerdas. Hanya saja Bang Nandar belum mengalami Tuhan. Kalau saya mengalami Tuhan. Bentar lagi Roh Kudus akan mengalir di dalam jiwanya itu. Nanti kalau ada Roh Kudus masuk ke dalam jiwanya, pikirannya itu pasti sudah. Tapi bener Bang Nandar aslinya pintar dia tuh. Dia tuh orang baik, Mbak Mikan. Aku lihat Mbak Nandar orangnya baik. Dia tuh baik benernya. Cuman dia belum tahu aja gitu loh. Kalau dia udah dijamah Tuhan pasti dia taubat. Kayak si Paulus itu loh. Iya, Rasul benar. Paulus. Amin. Saya aja pembenci Bang Nandar beneran. Kita kenalan Bang Nandar, jangan pakai ini ya. Jangan, aku nggak lagi emosi. Aku cuman ngomongnya kenceng. Kalau ngomong tuh memang begini kayak gitu, tapi aku beneran enggak. Aku cuman apa ya, maksudnya cuman apa ya namanya, pengalaman aku bertemu dengan Tuhan aja sih. Cuman pengalaman. Ya dulu juga aku benci sama Tuhan. Ah, masa ya Tuhan kok mati? Ya karena Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Saya baca Alkitab itu. Daripada dijamah oleh Yesus, aku lebih baik dijamah sama Mikana. Waduh. Jangan salah, Mbak dijamah melalui saya Roh Kudus, oke? Karena saya selalu doakan Bang Nandar ini. Mbak Mika nggak bisa Bang Nandar itu pasti dijamah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Beneran Bang Nandar, saya nggak bohong. Saya kenapa curhat di sini? Saya membara-bara ya kepada Tuhan karena saya mengalami. Saya orang benci kepada orang Kristen, beneran. Dijamah daripada dijamah Tuhan Yesus. Aduh, jangan Bang Nandar. Kalau dijamah aku nanti dosa Bang Nandar. Malah membawa kamu ke neraka. Saya manusia biasa, makanya jangan pernah percaya kepada manusia. Saya mati aja nggak. Saya kalau mati nih nggak mungkin saya bangkit. Saya manusia biasa, nggak punya kuasa Bang Nandar. Tetapi Yesus Kristus mati dan bangkit ya di hari ketiga ya Bang Nandar. Soalnya kita mati itu dibangkitkan sama Tuhan Yesus, nggak bisa bangkitin diri sendiri. Makanya, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat Bang Nandar. Kalau Bang Nandar, aku tahu Bang Nandar tuh orangnya baik. Dia tuh orangnya udah ganteng, baik, cerdas. Kapan ya gue ketemu sama Bang Nandar? cuman kekurangannya satu, Bang Nandar belum mengalami Tuhan. Susah ngel. Nah, gitu aja Bang Nandar. Dia harus dijamah oleh Roh Kudus ya, itu. Bang Nandar ya, Mbak Mikana semuanya. Shalom. Amin. Makasih Marisa. Shalom. Yuk, bye. Terima kasih. Aduh Marisa, sayangku ini, si bebku ini. Udah selesai. Udah selesai belum? Sekarang aku mau bertanya, tapi kita tidak boleh menggunakan kitab suci, betul?
Sekarang saya mau bertanya kepada Kakak Misana, Mm-mm. tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah ada di abad pertama seorang bapak gereja yang beragama Kristen yang menolak tentang konsep penyaliban? Tidak. Sebentar, bentar. Itu Halo. ya, Halo. gimana tadi? Oke, Selamat tolong sore diam dulu. saudara Itu yang baru semuanya. masuk itu suaranya gitu ya? Ya, coba dikeluarkan dulu, bukan habis gerebek-gerebek dia suaranya. Kakak, Bukan ateis itu pakai handset saudaraku ya, biar lebih Iya. bagus. Ya, suaranya aku nggak ada. terkeprosok. Turun dulu sebentar. Diturunin aja dulu kakak. Nah, Udah, kan tuh Oke. jelas hari ini. masih ada. Punya Nandar itu yang bunyi itu. Headsetmu Boni, Nandar. Kakak, Enggak, handsetnya aku nggak pakai headset kok. Gimana? Handset tuh, nggak apa-apa tuh. Aku nggak pakai headset. Oh. Itu kakak Mitana tuh. Bang Boni juga Aku nggak pakai headset. nggak pakai handset. Enggak, aku langsung ini. Itu, Iya, harus kakak pakai handset. Coba dibuka handsetnya. Bentar dulu ya. Turun dulu sebentar ya, Bang Boni sebentar. Turun dulu. Nah, pun nggak ada tuh kan. Oh, kakak Mikana itu. Coba dibuka handsetnya kakak. Udah belum? Udah ini udah nggak ada lagi. Shalom semuanya. Aduh, Shalom. ini itu Om bukan artis, tolong turun dulu suaranya jadi feedback. Kakak Nggak Mikana feedback kok, turunkan enggak. dulu. Ya punya Enggak feedback feedback, itu. enggak feedback. Ya, Enggak, punya. suaranya bagus. Oke. Saya tadi kan bertanya mengenai konsep penyaliban Yesus. Ketika kita melakukan pendekatan biblosia, kakak Mikana menolak. Betul. Betul apa betul? Dengar Tadi apa? menolak apa? Aku belum jawab. Katanya... tadi menolak loh. Lah, sekarang saya mau bertanya, apakah di abad pertama ada bapak gereja yang menolak konsepsi penyaliban Yesus? Ada tidak? Siapa bapak gerejanya? Aku nggak nanya sama kamu. Aku nanya sama Mikana. Atau aku nanya sama kalian ya. Apakah ada di abad pertama orang Kristen yang menolak konsepsi penyaliban Yesus? Bahwa penyaliban itu tidak ada gitu? Betul. Setahu saya nggak ada. Oke, sebentar ya. Karena di dalam firman Tuhan katakan wa qaulihim inna qatalnal masih Aisyah bin Maryam Rasulullah. Terus para siapa di situ? Anaknya siapa itu? Diituin dulu Pak, di mikrofonnya diituin dulu ya, di mute. Bukan artis diturunkan dulu, kakak. Itu bukan artis nih, anaknya berisik, diturunkan dulu itu. Berisik kali dia. Iya, Om bukan ateis itu mikrofonnya di mute dulu saudaraku. Sementara Yonatan berbicara. Yuk. Dulu, Bang. Oke ya. Wa ma sholatu wa ma qatalu walakin subihalahum. Orang-orang Yahudi dan Romawi tidak menyalib Yesus, tetapi orang yang disalib oleh Yesus, disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, tadi saya bertanya kan, dengarkan saya dulu. Di abad pertama, apakah ada orang yang menolak penyaliban Yesus? Kata Kak Mikana tidak ada. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman yang lain yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan saya. Ada atau tidak di abad pertama yang menolak tentang penyaliban Yesus? Kalau untuk ya Bang, di abad pertama itu tidak ada, tetapi adanya itu di abad kedua tentang Arius dan Athanasius. Berarti kurang belajar tentang Kristennya. Saya orang yang pernah mengalami Tuhan lebih pandai belajar Alkitab. Oke ya, saya tunjukkan ya. Ada sebuah buku. Oh, malah menghina, nggak boleh gitu, ya. Ini buku yang menarik. Jangan menghina. Oh, tulisan ini gambarnya kebalik ya.
Buku ini judulnya Menguak Injil-Injil Rahasia. Di halaman ke-9, saudara, di halaman sebentar ya, saya biar tidak terjadi fitnah di antara kita, ada Bapak Gereja. Sebentar. Itu Injil apa ya, Bang? Bukan Injil, ini sejarah. Siapa penulis Sejarah bukunya? apa? Siapa penulis buku Soalnya- itu? Penulisnya Desi Ramadhani yang sekolah di Amerika dan dia bukan orang Islam. Desi Ramadhani. Aduh bang. Tawa, loh. Desi Ya, Bang, Ramadhani maaf, apakah Bang, Desi hidup di Ramadhani zaman itu itu, Bang? siapa? Jeffrey Nelson itu siapa? Sebentar, jangan ngoceh Oke, dulu ya. biar aja dulu Bang. Ya, harus Dengarkan jelas satu. setiap kalau Anda merujuk kepada buku, siapa penulis bukunya, dalam konteks apa dia menulis, dan sejak kapan dia tulisnya, data-data yang dia kumpulkan dari mana. Saya dulu. Penerbitnya, kenapa Anda Jangan ketawa? ngarang. Udah Kalau jangan saya ketawa dulu, biarkan dia bicara. Iya. Kalau Anda tidak mampu menjawab, diam saja. Nah, ini yang menerbitkan. Dengarkan saya. Ini yang menerbitkan buku ini adalah penerbit Kristen, ya. Penerbitnya namanya Penerbit Canisius, Yogyakarta. Bukan penerbit Islam. Coba tunjukin. Coba tunjukin penerbitnya. Saya pengen baca. Oke. Bisa. Ini bukunya ya. Ini terbalik layarnya. Saya nggak tahu kok layarnya jadi terbalik, mirror. Oke, saya bacakan tadi itu kan halamannya tadi ke ini. Oke ya. Dengarkan saya. Basilides mengajar di Alexandria pada masa kekaisaran pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian 117 sampai 138 Masehi. Pada periode tahun 130-an itu ia menghasilkan banyak karya, termasuk 24 buku dalam koleksi eksegetika. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Irenaeus, Anda tahu Irenaeus tidak? Kita bisa mengetahui bahwa Basilides mengatakan bahwa Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Di sini ada rujukannya. Ya, oke. Dengarkan saya dulu, belum selesai. Iya. Garis bawahin kalimat itu dulu. Garis bawahin dia menolak Yesus menderita di atas kayu salib. Garis bawahi kalimat itu. Dia kalimatnya adalah belum selesai. kalimatnya setelah saya selesai bicara, ya. Nanti Sebentar, biar selesai dulu bicara. Biarkan dia bicara dulu, baru nanti saya kasih menanggapi dari Om bukan ateis. Silakan Bang Yonatan. Ya, karena tadi Kak Mikana mengatakan ini pendekatannya harus bukan pendekatan Alkitab. Tetapi tadi Kakak Mikana menantang dengan sebuah narasi di mana bukti bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan sejarah. Ternyata sejarah mencatat di abad pertama ada bapak gereja yang bernama Basilides menolak tentang penyaliban Yesus. Ini referensi Kristen semua menurut Irenaeus. Basilides, dengarkan saya ya, Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Dan sesudah itu ia naik kembali ke langit. Kisah tentang Yesus, dengarkan baik-baik. Kisah tentang Yesus tertawa ini terdapat di dalam dokumen Nag Hammadi, The Second Treatise of the Great Set, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik halaman 82 sampai dengan 83. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Kisah bahwa Yesus berhasil menyelamatkan diri dari penyaliban adalah satu unsur yang cukup umum tersebar di dalam tulisan-tulisan di abad pertama. Sejarah telah membuktikan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Bahkan, mohon maaf ini yang terakhir ya. Saya terakhir bicara.
saya berani berdiskusi dengan pendeta seluruh Indonesia untuk membahas tentang Yesus Tuhan. Anda ketawa. Kenapa Anda ketawa? Kalau memang Anda berani, mari kita berdebat di StreamYard di YouTube. Jangan Sekali ketawa lagi dulu, saya biarkan dia selesai Oke, bicara. Biarkan dia selesai bicara. poinnya saya udah dapat. Poinnya saya udah dapat. Oke, Poinnya bentar saya dulu, udah bentar dulu. dapat. Bentar, biarkan dia dulu selesai bicara, baru nanti saya kasih Om Bukan Ateis menjawab. Silakan Bang Yonatan. Nih, Kakak Mikana baru objektif, memang udah cantik, objektif juga. Harus seperti ini orang Kristen ya, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara. Amin. Takbir. Udah jangan nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Oh iya. Om Ya Bukan kan saya- Ateis sama itu nggak boleh kayak gitu lah, nggak boleh. Ya biarkan dia Sekalian menjawab saya dulu. bilang Allah. Saya mengaminkan apa yang dia bilang, makanya saya bilang takbir. Nggak Iya. salah. Iya. Oke, Bang Om Bukan Ateis, silakan dulu mikrofonnya di mute ya saudaraku ya. Tolong hargai Bang Yonatan walaupun dia bukan saudara seiman kita, tapi hargai dia bicara. Selesai Maafkan nanti aku. baru Ya, ya. aku Oke, minta maaf silakan. Bang Nandar. Aku minta Ya. maaf Bang Nandar, aku minta maaf. Maafkan diriku Bang Nandar ya. Bentar ya. Saya mampir ke sini karena saya melihat Kak Mikana. Kalau saya tidak melihat Kak Mikana, saya tidak akan melakukan pewartaan kabar baik kepada Kakak Mikana. Orang-orang yang Amin, amin. semacam ini yang tidak berani berdebat, yang hanya nyerocos dan hanya berani menghujat, yang kemudian menyebabkan disintegrasi sosial antar umat beragama. Orang lagi berbicara mengatakan ketawa dia. Orang lagi berbicara diketawakan. Saya ulangi ya. Iya. Saya menantang seluruh pendeta di Indonesia untuk berdiskusi dengan saya mengenai tema betulkah Yesus disalib. Kalau memang Anda punya ilmu, punya kompetensi, mari berdiskusi di YouTube. Karena di situ kita bisa share screen mengenai Searching, literatur. bukan searching. Share screen. Gini aja Bang Yonatan. Yang tadi aja dilanjutkan nanti biar bisa kami memberikan jawaban. Kalau ada orang ini masih bikin rusuh. Iya, Sekarang- Om Bukan Ateis jangan ketawain ya. Nanti jadi ini diskusinya. Iya. Saya kasih ultimatum. Saya yang pergi atau si Om Bukan Ateis yang diturunkan. Kalau Om Bukan Ateis tidak diturunkan, saya yang turun. Iya, tolong dihargai ya. Jadi kita Ya, harus enggak, pilihannya dua nih. Pilihannya dua, harus tertib ya. Jadi saling menghargai. Biarkan dulu dia bicara. 3 menit. Kita kasih waktu 3 menit ya buat Yonatan ya. Baru Om Bukan Ateis. Enggak, kalau dia nggak turun, saya yang turun. Kalau dia yang nggak turun, saya yang turun. Kau ancamnya kayak ancaman anak kecil aja kau. Kalau dia berisik kayak ini, kalau dia nggak turun, saya yang turun. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kau kenapa ngancam Sekali kayak gitu lagi, Nandar? Anda saya lagi Jadi tujuan lu ngomong, masuk sini direcoki. untuk promosi Ada- YouTube ada lu. pilihannya. Jadi tujuan lu masuk sini buat promosiin Bukan YouTube-mu. promosi, Mau cari duit. Udah, jangan dulu, Kenapa? jangan. debat untuk cari udah duit. dulu, jangan ini. Stop. Biarkan dia. Biar Stop semua. Kau berdebat sama saya aja Fokus. nanti. Saya udah sering Fokus, masuk ke Bang. YouTube-mu juga. Saya tutup. Kalau Anda memang punya kompetensi, orang Anda Saya saja udah- tidak seelegan saya. Udah biarkan dia bicara Anda dulu. sudah sering Biarkan. kalah debat di YouTube. Om Bukan Anda Ateis, Om Bukan sudah sering Ateis. kalah di YouTube. Biarin aja dia ngamuk. Dia pikir dia doang yang bisa ngotot untuk memojokkan iman Kristen. Emang siapa dia? Pengetahuannya aja kurang. Sok-sok bawa Injil Yudas. Dia tahu nggak sejarah Injil Yudas? Suruh dia turun aja tuh. Udah turun belum dia? Udah turun dia. Ya tadinya Bagus biarkan lah. dulu dia bicara supaya dihabiskan dulu bacaannya itu. Nah, tanggapi dulu itu tadi buku apa yang dibacanya itu, karena Desi Ramadhani ya yang pengarangnya ya. Iya, itu jadi begini Kak, Basilides itu yang saya baca itu pada abad kedua dan itu berakhir pada Betul. Konsili Nikea pada tahun 300-an dan di situ memperdebatkan tentang tidak disalibnya Yesus. Nah, kalau di abad pertama itu adanya itu ajaran Korintus, ajaran yang berhadapan langsung dengan Rasul Paulus. Nah, jadi di Irenaeus menulis, jadi Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Jadi dia menulis dengan dorongan para murid Rasul Yohanes, para presbiter iman atau pendeta. Irenaeus menulis dan berkata kepada Yohanes, "Guru, sekarang ini kita telah terancam dengan ajaran sesat atau ajaran gnostik.
mumpung engkau sebagai saksi mata masih hidup, tuliskanlah sesuatu tentang memori-memori yang pernah engkau lalui bersama Yesus Juru Selamat kita. Penulisannya itu dari atas ke bawah. Dan isi ajaran Korintus itu, Yesus itu anak wajar, anak biasa. Itu awal mulanya penyanggahan iman Kristen. Kalau Basilides itu adalah ajaran Arius yang versusnya dengan Athanasius dan berakhir pada Konsili Nisea pada tahun 325 dan bukunya itu 300-an di Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru, dia mempunyai dokumennya itu. Begitu. Jadi itu bukunya nggak ini ya atau gimana? Itu udah pernah munculkan pada debat pada Ustadz Sanihu Munir. Itu betul Pak Pendeta banget. Itu memberikan Ezra Soru. Iya. Itu jadi buktinya nggak valid ya? Enggak, valid itu karena dia jadi dia mempunyai buku yang lebih tua gitu loh. Jadi kalah tua penerbitnya. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah ya penulis itu hidup pada zaman itu? Sedangkan yang Pak Pendeta Ezra itu mempunyai buku catatan itu, penulisnya itu pada hidup di zaman itu. Tadi katanya saya baca dengar kalimatnya itu menolak. Dia menolak berdasarkan di yang waktu Yesus diganti sama Simon dari Kirene itu. Ya, kan ada di Alkitab juga itu. Nah, itu kan nggak bisa dijadikan acuan. Jadi untuk dia menolak itu ajaran Basilides itu kalau intinya dari ajaran Basilides itu menyalibkan Yesus sama aja menyalibkan bayangannya begitu. Jadi ajaran itu udah clear. Sementara pada saat itu si Yudas saja sudah ini ya, mau bunuh diri ya? Ya, sudah bunuh diri. Sementara pada saat itu kalau tidak benar nggak pada saat Yesus mau disalib itu si Yudas pergi ini kan, dia menyesal dan dia menjauhkan diri sehingga dia bunuh diri. Nah, kapan digantinya sama si Yudas sementara Yudas saja sudah mati bunuh diri? Iya, betul. Sementara itu jadi pas Simon yang digantikan sama Yesus waktu Yesus kan hari Kamisnya sudah dibantai ya, sudah dicambuk beberapa kali itu sampai luka-luka dan dicambuk beberapa kali, udah darah banyak keluar, terus mau dibawa ke Golgota. Nah, Yesus disuruh pikul salibnya sendiri, tetapi di pertengahan setelah mau menuju Golgota itu Yesus itu berapa kali jatuh. Nah, karena sering jatuh, akhirnya ada di situ Simon Kirene yang mengikuti juga penyaliban itu, disuruh tentara Romawi untuk menggantikan. Nah, si Simon Kirene ini menggantikan Yesus hanya membawa salibnya aja. Dan Yesus tetap mengikuti ya, sambil dilibas-libas juga sama tentara Romawi ini supaya cepat jalan. Nah, sampai di sana di Bukit Golgota itu Simon Kirene itu memberikan salib itu dan hanya memandang Yesus saja, lalu dia pergi. Nah, setelah itu dilanjut lagi, disalibkan Yesus, ditaruh di salib itu kakinya dipaku dan tangannya. Nah, sementara itu kan di situ ada yang menyaksikan semua sampai Bunda Maria. Bunda Maria nggak mungkin nggak kenal sama anaknya. Atau muridnya yang lain nggak mungkin nggak kenal sama Yesus sementara mereka selama bersama-sama 3 tahun. Apakah orang-orang tidak mengenali? Masa diserupakan sama Yudas sementara Yudas sudah pergi bunuh diri? Bahkan sampai sekarang masih ada itu buktinya bahwa ada tanah hakal darah. Jadi yang dibacakan si Yonatan itu tadi itu kan hanya berpikir menolak tapi tidak mengetahui kejadian itu. Dia hanya membuat ungkapan pendapat opini karena mungkin tidak setuju dengan orang Kristen sehingga dia mengatakan menolak gitu. Ada kalimat menolak dan pengarangnya juga Desi Ramadhani. Sementara siapa ini Desi Ramadhani ini? Yang saya baca juga mungkin itu Injil Yudas. Dia juga kayaknya dari Injil Yudas itu. Soalnya kalau yang kita lihat ya Om Matius ya, untuk Injil Yudas kan pertama dia tidak memenuhi standar sejarah, ya kan? Betul. Dan ditulis ini saya lagi pegang bukunya di sini. Saya lagi pegang bukunya, judulnya The Lost Gospel. The Lost Gospel. Saya lagi pegang nih. Tadi dia sempat nyinggung tuh, makanya mau saya hantam gini. Oke, saya memang tadi emosi karena saya udah biasa
berinteraksi dengan si Nandar ini. Kemarin pun dia turunkan saya dari Shalom semua. live-nya dia. Iya, Nah, shalom. saya ingin bilang ini. Shalom. Saya ingin bilang seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu si Nandar ini dia datang bukan sebagai pendebat, tapi dia datang sebagai pendakwah. Itu yang pertama. Seorang Ya, nggak apa-apa, pendakwah ya yang nggak kemudian apa-apa. Iya, Nggak iya. apa-apa kalau Iya, dia mau tapi saya hanya berdakwah. pengen ngasih tahu. Iya, saya pengen ngasih tahu aja bahwa kita harus tahu bahwa seorang pendakwah itu adalah ketika dia mau bukan memberitakan tentang apa yang dia pahami tentang kitab sucinya dia, tetapi yang dia lakukan di sini adalah bahwa dia ingin menjatuhkan kitab suci orang Kristen. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil jelas ya, yang mau menjatuhkan pekerjaan Tuhan itu ya jelas iblis. Itu yang pertama. Itu pemaknaannya dari saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nandar ini sudah kalah debat di YouTube, kalah debat dari Muriali Mantalu udah, kalah debat dari Esra Soro udah, kalah debat dari Budi Azali. Jadi apalagi yang mau diharapkan dari seorang Nandar? Saya bingung juga kok bisa banyak pengikutnya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia bicara tentang histori, tentang Yesus yang ada di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jelas kita punya data-data historis yang jelas dan itu diakui. Tanpa Alkitab pun mencatat di dalam sejarah Romawi bahwa ada yang namanya Yesus Kristus disalibkan. Tidak ada bantahan tentang itu. Terus dia Dan muncul dengan kegelapan itu tulisan juga ada. Waktu itu orang tahu ada kegelapan selama berapa 1 jam atau itu gelap ya, atau berapa menit lah gitu. Ada kegelapan. Dan itu kan suatu tanda-tanda bahwa yang disalib itu, kalau Yudas yang disalib masa ada kegelapan? Maksudnya masa ada tiba-tiba keadaan cuaca itu gelap? Karena apa? Karena yang disalibkan itu bukan manusia biasa gitu. Coba kalau silakan. Karena Yudas sudah gelap. Jadi yang nggak mungkin Yudas yang disalib. Yudas sudah bunuh diri. Yudas itu sudah pergi bunuh diri. Jadi masa Yudas lagi disalib? Nanti setelah bukan ateis, Koko tak tambahin dikit aja. Koko jam 7 ini ada mau doa sama teman-teman gereja. Silakan, Bang Ateis. Ya udah silakan lanjut aja kok. Kunyin. Ya, yang pertama tentang Desi Ramadhani. Apakah Desi Ramadhani temannya Desi Ratnasari? Nah, kita tidak tahu ini Desi yang mana yang dimaksudkan ya. Nah, coba kita bisa buka di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya. Sambil saya bacakan aja. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa, nih ya, perkatakan ayat yang ke-13, Matius 28 ayat 13. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Siapa yang disampaikannya? Murid-murid Yesus. Nah, kalau yang digantung di kayu salib itu Yudas, ya ngapain murid-muridnya Tuhan Yesus ngambil mayatnya Yudas? Ya nggak usah lah. Apalagi Simon Kirene atau apa dan sebagainya lah yang dituduhkan.